lagi rame nih katanya setelah menjabat sebagai bupati Jawa Barat itu malah hartanya semakin turun. Itu sebenarnya gimana sih, boleh dikasih tahu nggak sih klarifikasinya? Hartanya semakin turun. Oh iya, karena di LHKPN itu kan ada rumah Pejaten, rumah Jakarta. Kemudian saya jual kemarin. Di pertengahan saya menjabat saya jual karena memang saya memutuskan untuk pindah ke Bandung Barat. Nah, sehingga dari harta yang di situ ada rumah yang memiliki nilai sekian, kemudian saya jual sehingga ya otomatis LHKPN-nya menurun. Ditambah juga memang ada beberapa kegiatan-kegiatan ya ataupun acara-acara yang memang kita kadang ya kita laksanakan non APBD seperti misalnya event-event olahraga seperti pertandingan sepak bola antar desa. Nah, itu yang kadang-kadang apa namanya tidak diprediksi, oh ternyata besar anggarannya, dan itu tidak menggunakan APBD. Nah, Sehingga ya sebenarnya ya lebih banyak untuk kegiatan dan juga membantu masyarakat sih. Oke, berarti sebenarnya beberapa hal yang tadi dilakuin sama Mas Hengki sendiri itu berarti pakai uang pribadi juga sebenarnya. Iya, jadi tidak semua kegiatan itu kita harus menggunakan anggaran pemerintah ya. Jadi ada kolaborasi pentahelik. Ada juga kadang kita melibatkan swasta, CSR untuk kegiatan sosial, untuk kegiatan event, misalnya kita mengajak sponsor, produk dan lain sebagainya. Jadi kita harus kreatif. Nah, tapi kadang-kadang juga karena kita juga passionnya kita juga ingin selalu membuat sebuah karya, sebuah kegiatan yang di situ juga kita melibatkan UMKM, mendapatkan omset, biar UMKM juga mendapatkan omset. Sehingga kadang-kadang kita juga pengorbanan juga, keluar biaya sendiri. Dan menurut saya tidak masalah ya, karena kepuasan itu jauh lebih tinggi gitu daripada harus mikir masalah oh habis berapa dan lain sebagainya. Karena bagi kami uang bisa dicari, tapi bagaimana kita memberikan manfaat uang kita dari kegiatan yang kita buat, bagaimana kegiatan-kegiatan kreatif yang kita buat ini bisa membuat UMKM mendapatkan omset gitu. Oke. Nah, berarti tapi mikir nggak sih kayak nanti ya rugi gitu karena hartanya sebagian kekuras gitu Gak kan? boleh dipikir begitu. Jadi dalam kita apa ya bermanfaat untuk orang lain, tidak pernah kita berpikir untung ruginya. Tapi bagaimana semaksimal mungkin kita optimalkan apa yang kita bisa. Misalnya kita ya kan gitu. Saya selalu sampaikan ke masyarakat saya gitu. Untuk Bandung Barat mari kita berikan yang terbaik. Untuk yang mencintai Bandung Barat kita berikan yang terbaik. Kalau tidak bisa memberikan materi ya kita berikan tenaga kita. Kalau tidak bisa memberikan tenaga ya kita berikan pikiran kita. Kalau tidak bisa lain-lain ya paling tidak kita tidak menyebar kebencian, hoax dan lain sebagainya. Jadi berkorban itu bisa dengan materi, dengan tenaga, dan itu tidak boleh dihitung untung ruginya. Yang penting insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, ikhlas. Oke. Tapi ini kan pakai uang pribadi juga, berarti kan itu ada kayak uang, maksudnya uang buat keluarga gitu kan ya Kak. Nah, ada diskusi dulu nggak sih sama istri sebelumnya kalau misalnya mau pakai kayak gitu? Selalu, karena kami beraktivitas di apa ya, di lingkaran yang sama lah ya gitu ya. Dia juga mengambil peran, mengambil bagian untuk ya banyak hal yang ngurusin stunting, ngurusin kesehatan remaja dan sebagainya, sehingga apapun pasti kita diskusikan. Jadi terkadang memang kalau misalnya ada hal yang harus kita bantu secara darurat gitu Mbak, misalnya membantu orang sakit. Terkadang anggaran pemerintah itu kan semua sudah ada sistem yang direncanakan dari tahun sebelumnya, tidak dadakan dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya ya mau nggak mau kita harus ada udah muncul empati, dan itu udah tertanam di diri kita bahwa kita harus melakukan semaksimal mungkin untuk masyarakat dengan segala upaya. Ya kalau memang sudah mentok pasti akan kita keluarkan juga harta kita gitu. Jadi memang itu udah jadi komitmen kita dan memang harus kita lakukan, karena menunggu sistem dan administrasi itu kan pasti lama. Jadi sudah resiko dan sudah Kepuasannya menjadi kalau apa yang kita keputusan lakukan bersama. itu bisa memberikan manfaat, bisa menyelesaikan masalah, bisa mengatasi kesulitan orang lain sih gitu. Tapi jadi bikin kapok menjadi ini lagi nggak sih, mencalonkan lagi atau apa gitu? Enggak sih, kalau kapok sih enggak sih, karena memang saya memang dari muda passion di politik ya. Atmosfer politik itu sudah saya rasakan sejak saya kecil di rumah, karena kakek kemudian ayah saya juga terjun ke politik. Nah,
kita melihat melihat permasalahan di Bandung Barat, melihat kesusahan masyarakat itu justru semakin candu untuk kita terus istiqomah di politik untuk bagaimana kebijakan kita itu bermanfaat itu sesuatu yang justru nagih gitu. Kadang-kadang kita juga ngerasa bahwa PR-nya ternyata masih banyak, ingin mengabdi, ingin bagaimana kebijakan ini betul-betul bermanfaat gitu. Nggak ada kapok sih. Udah punya prinsip dan keyakinan bahwa kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali lagi kepada diri kita gitu. Ya, Jadi dan itu Ya. sangat ini ya. Meskipun juga di politik kan resikonya juga lumayan berat ya. Kita terjun ke dunia politik harus menghadapi resiko-resiko politik seperti misalnya dikritik, dilaporin ke KPK, bagaimana di demo dan lain sebagainya. Kita menganggap itu bagian dari kontrol sosial dan itu sesuatu yang harus kita anggap wajar dan itu bagus untuk warning kita bagaimana kita menjalankan pemerintahan itu on the track sehingga buat saya resiko itu ya kita anggap vitamin untuk kita lebih baik lagi gitu. Nah ini kan sekarang lagi udah selesai menjabat nih. Nah kembali lagi nggak sih ke dunia entertain? Ada kangen lagi nggak sih? Kalau sama sinetron gitu? memutuskan syuting sinetron sih belum ya. Belum. Saya sih belum karena hari ini mau menebus waktu untuk quality time dengan anak dulu. Kita ada rencana mau liburan sama anak-anak. Kemudian kalau waktu syuting yang sinetron itu kan hari ini bener-bener saya tanya ke teman-teman masih sistemnya masih kerja tayang yang luar biasa sampai subuh syutingnya, kemudian pagi syuting lagi. Kayaknya saya belum siap. Tapi kalau hanya misalnya talk show apalagi live gitu ya, waktunya teratur gitu, kita oke lah gitu. Karena ketika terjun di pemerintahan otomatis kemarin tuh betul-betul teratur, mulai pagi sudah bangun, kemudian agenda itu betul-betul teratur gitu, sehingga kita ingin juga waktu hari ini ya sebisa mungkin tepat waktu, banyak yang bisa dikerjain gitu. Kalau seharian nunggu di lokasi syuting, kadang nunggu pemain lain dan lain sebagainya, itu masih belum kebayang, masih belum mengarah ke sana Sana gitu. ya. Tapi berarti sekarang tuh waktunya emang benar-benar buat keluarga dulu nih, buat Iya, quality time dulu. Emang segitu sibuknya kah dulu sampai yang kayak quality time sama keluarga tuh susah? Lumayan Mbak, lumayan. Karena ya itu tadi banyak urusan yang harus kita selesaikan di semua bidang ya, pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya. Tiap hari itu mungkin ada 7-8 acara, belum waktu perjalanannya, belum kalau misalnya di satu acara itu harus ramah tamah dulu, diskusi dengan kepala desa, akhirnya waktunya molor sehingga dari pagi itu sampai mungkin malam itu masih acara gitu. Kalau dibikin lagunya gitu, ku rela pergi pagi pulang pagi. Jadi udah cukup padat, makanya di waktu yang ya kita sudah selesai ini kita manfaatkan untuk quality time dengan keluarga. Tapi kalau endorse katanya udah mulai berdatangan tuh benar nggak? Ya alhamdulillah, ya itu bagian dari apa kita memanfaatkan ya status hari ini karena sudah tidak lagi menjabat. Kita memanfaatkan bagaimana sosial media kita bisa memberikan manfaat. Kalau untuk UMKM kita gratiskan. Oh, kawan. Untuk UMKM Bandung Barat kita gratiskan karena memang ya kita ingin UMKM naik kelas ya, terutama yang memang startup ya, yang baru. Oke. Dan terakhir ke depannya mau ngapain lagi? Menikmati waktu dulu sama keluarga sambil ya kita berikhtiar menjemput takdir yang lain, insya Allah takdir yang memberikan manfaat untuk orang banyak. Tapi ada buka usaha nggak? Mau buka usaha? Ada dikit-dikit. Saya kan masih ada bisnis kue ya. Sebelum menjabat kan saya ada bisnis kue dulu kan ada kue artis tuh. Alhamdulillah punya saya hampir 8 tahun masih terus berjalan di Lampung, di Pontianak. Jadi kita memonitor itu aja dan itu juga menampung ratusan UMKM karena di toko saya itu kan banyak produk-produk oleh-oleh yang diproduksi oleh UMKM setempat gitu. Ya, oke. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih.